Halo, perkenalkan nama saya Rizky Saditya dengan NPM 45242100088. Kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas besar saya, yaitu sistem penilaian akhir. Mungkin kita bisa masuk dari materinya dulu. Pertama adalah sequence, merupakan proses perintah ataupun pernyataan pada baris kode secara berurutan atau sequence yang dilakukan satu persatu saat menjalankan atau dikompil, maka akan membaca baris paling atas, entah itu input, output, atau proses secara berurutan ke bawah. Di sini ada contohnya adalah cout. Cout ini adalah bisa dibilang pengeluaran. Dia akan mengoutputkan sebuah garis untuk baris pertama. Berikutnya baris kedua dia akan mengoutput masukkan nama para siswa. Kemudian dia akan proses lagi baris, lalu dia akan memproses function for. Berikutnya adalah selection atau seleksi. Seleksi adalah suatu proses untuk memilih kondisi yang menentukan apakah satu atau lebih pernyataan akan dijalankan atau sebaiknya tidak dijalankan, tergantung pada hasil dan kondisi yang jadi atau dipilih. Di sini contohnya adalah if, mungkin tidak terlalu terlihat tapi akan saya nanti. Berikutnya adalah repetition, adalah pengulangan proses untuk menjalankan kode berulang sehingga kondisi tertentu terpenuhi. Pengulangan for digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui, sementara while digunakan ketika jumlah pengulangan belum pasti, atau juga do while yang mirip seperti dengan while. Namun periksa kondisi setelah menjalankan instruksi pertama, itu yang dilakukan oleh do while. Berbeda dengan while, do akan melakukan proses terlebih dahulu baru mengecek, sedangkan while dia akan mengecek lalu dia akan proses. Berikutnya adalah recursive. Recursive merupakan proses pemanggilan dirinya sendiri, terdiri dari proses atau function. Recursive dapat memanggil dirinya sendiri dan merubah nilainya sendiri. Contoh pemakaian recursive adalah pangkat, faktorial, Fibonacci, atau proses deret. Mungkin kita bisa kenal dengan Fibonacci. Fibonacci adalah proses di mana dua digit pertama 1 dan 2. Untuk digit berikutnya dia akan menjumlahkan dua digit sebelumnya. Jadi digit ketiga adalah 3, digit keempat adalah 3 plus 2 yaitu 5, digit selanjutnya adalah 5 ditambah 3 yaitu 8, dan seterusnya, atau kita kenal dengan golden ratio. Berikutnya adalah array. Array merupakan struktur data digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks sehingga kita tidak mudah memprosesnya. Di sini seperti yang bisa dilihat, di sini ada beberapa array. Contohnya adalah nama, size, di mana size ini adalah jumlah memorinya, jumlah data yang disimpan. Berikutnya adalah function atau fungsi. Fungsi merupakan sekumpulan pernyataan yang dikemas dalam suatu nama. Fungsi dapat dipanggil beberapa kali dari tempat yang berbeda. Dalam proses, setiap fungsi dipanggil dalam program harus didefinisikan terlebih dahulu. Berikut adalah contohnya adalah string kelulusan, di mana string kelulusan ini saya gunakan untuk mengecek apakah nilainya di sini melebihi daripada 75 atau tidak. Jika dia memenuhi syarat, maka hasilnya akan true, di mana dia akan proses lulus. Sedangkan jika tidak, dia akan mengembalikan false, di mana dia akan mengoutput tidak lulus. Berikutnya ada string. String berfungsi untuk menulis kalimat atau sekumpulan karakter yang panjang. Tipe data dan fungsi yang ada pada string dapat digunakan jika menggunakan library string atau string.h. Karakter konstanta string menempati memori sebesar 1 byte, selalu diakhiri dengan 0 atau 0, dimana kalau misalnya kita menulis string, di akhiran itu akan menjadi 0 dan menyatakan bahwa string berakhir. Untuk contoh string seperti yang tadi, string kelulusan. Di sini outputnya ada 2, lulus dan tidak lulus, di mana setelah menulis lulus, string menyatakan 0 atau tidak ada lanjutannya. Jika itu true, jika false, maka stringnya adalah tidak lulus dan berakhir dengan 0. Jadi stringnya cukup sampai tidak lulus dan berarti di S. Lalu kemudian sort. Sort atau pengurutan dalam proses penyusunan data yang acak menjadi urut, baik ascending yaitu yang terkecil terbesar maupun descending dari besar ke terkecil. Pada praktikum ini dibahas di kedua metode selection. Sort yang memiliki nilai terbesar akan menukar dengan posisi kanannya, serta inserting sort yang menyisipkan elemen pada posisi yang tepat. Di sini contoh selection sort, di mana saya jelaskan secara singkat saja, di mana jikalau nilai pertama lebih besar
di sini adalah yang besar ke yang kecil. Jadi dimana jika nilai pertama dengan nilai kedua, posisi nilai pertama lebih kecil daripada posisi nilai kedua, atau misalnya value-nya lebih besar nilai pertama daripada nilai kedua, maka akan mengubah posisinya dan seterusnya yang proses ke kanan. Jadi si A, B, C, D, A akan memeriksa B apakah B lebih besar daripada A. Jika iya, maka B akan dipindahkan ke sampingnya. Lalu akan proses lagi apakah C lebih besar daripada A. Jika iya, dia akan proses dan seterusnya. Setelah itu berhasil, dia akan proses ke B hingga semua data telah di-sort atau telah diurutkan. Lalu pointer adalah variabel nilai yang merupakan address bagi variabel lain. Suatu pointer adalah pointer adalah variabel yang nilainya merupakan address bagi variabel yang lain. Suatu pointer dalam program dimaksudkan untuk merujuk ke suatu alamat atau memori. Pointer juga dapat digunakan sebagai alias untuk variabel lain. Di sini contoh tugas praktek saya, di mana saya akan membuat string. Contohnya di sini stringnya mungkin saya pergi. Kemudian input kedua kita akan mencari kata yang ingin kita cari di string tersebut. Misalnya kita cari pergi, maka dia akan membaca string saya pergi. Berapa jumlah karakter hingga program menemukan kata pergi. Jika iya, maka program akan menyatakan seperti yang saya bilang tadi, saya pergi, maka dia akan membaca SAYA spasi, maka 5 karakter lalu pergi. Jadi program menyatakan bahwa string pergi pada string saya ditemukan pada karakter ke-6 atau setelah 5. Kemudian program file adalah tempat penyimpanan data dalam disk berdasarkan jenis data yang disimpan. File dibedakan menjadi 2, yaitu file teks dan file biner. Operasi pada file pada dasarnya meliputi 3 tahapan: membuka atau mengaktifkan file, kemudian melaksanakan atau memproses file, lalu menutup file. Mungkin kita akan mulai dengan kode saya di sini. Mungkin kita bisa langsung ke pembahasan program yang telah saya buat. Di sini materi yang saya gunakan adalah selection, repetition, write, function, string, dan juga file, serta selection sort secara descending. Mungkin kita bisa langsung ke mainnya saja untuk bisa menjelaskan dari proses awal hingga akhirnya. Di sini dimulai dengan deklarasi. Di sini kita deklarasi adalah size. Size ini sebagai apa? Size ini sebagai jumlah siswa yang ingin kita masukkan. Kemudian string pilihan ini gunanya kita akan pakai nanti di decision, apakah kita ingin mencetak datanya menjadi file atau tidak. Kemudian ada i, di sini dinyatakan sebagai integer, di mana i di sini di declare, di mana kita akan menggunakan function for, di mana function for lebih sering atau biasanya orang-orang menggunakan variabel i sebagai variabel untuk for. Di sini akan ngeprint seperti layar program penilaian. Mungkin saya bisa lihatkan CMD-nya. Oke, kita sampingkan saja cara dari atasnya. Oke, mungkin di sini ya. Di sini dia akan membuat tabel program penilaian siswa, kemudian masukkan jumlah para siswa. Sini contohnya, dia akan membuat sama persis, namun di sini jumlah siswanya ini bersifat inputan, di mana kita harus menginput manual. Di sini contohnya saya memasukkan 4, jadi size ini akan berubah menjadi 4. Di sini saya menggunakan fungsi new, di mana jika kita deklarasi awal sebagai array, lalu isi array di mana size ini jumlah datanya ini kita ubah-ubah, maka program tidak akan bisa berjalan. Jadi di sini saya deklarasikan ulang bahwa saya deklarasikan baru ya, string nama baru, yaitu string nama dia hanya string biasa, string nama menjadi new string baru yang array-nya, jumlah array datanya adalah size. Begitu juga ke nilai yang awalnya double biasa menjadi double, dan seterusnya kehadiran tugas UTS dan kelas.
Lalu berikutnya dia akan input data siswa. Di sini saya menggunakan funksi for di mana i sama dengan 0 dan dengan syarat jika i lebih kecil daripada jumlah size atau jumlah siswa, maka dia akan memproses ini. Dia akan mengeluarkan output nama siswa baru i plus 1, di mana i plus 1 i ini adalah 0 plus 1 berarti dia akan mulai dari 1. Jadi siswa pertama, siswa ke-1. Dari sini siswa ke-1. Nah, berikutnya dia akan membuat ini menjadi inputan. Kita harus menginput namanya. Di sini siswa pertama saya input Adi. Berikutnya jikalau sudah input nama, progres ini akan mengubah i-nya. I-nya akan menjadi 1. I masih lebih kecil daripada size, yaitu size ini 4. Jadi dia akan mengulang proses yang sama dan ini menjadi 2 karena i-nya sudah 1 plus dengan 1 jadinya 2. Jadi nama siswa kedua yang sini kita harus masukkan lagi, yang saya masukkan Satri, lalu akan mengulang terus hingga siswanya jadi 4. Kemudian memasukkan jumlah kehadiran siswa dalam 13 pertemuan. Di sini menggunakan fungsi yang sama, cuman dengan inputan yang berbeda. Inputan yang dimasukkan di sini adalah kehadirannya. Di mana di sini saya menggunakan left to untuk agar hasilnya terlihat lebih rapi. Di mana left to ini atau left set wide di sini digunakan untuk mengatur jarak. Di mana dia akan menyimpankan 10 jarak untuk nama. Jadi di sini kita bisa lihat ada 3, lalu selanjutnya 7, maka dia akan mencetak titik 2-nya, di mana titik 2-nya pasti tadi sudah mudah. Kemudian dia akan menyebut kehadirannya. Di sini kehadirannya saya masukkan Adi 7, Satri 9, kemudian Yunus 10 dan Yohanes 12. Lalu akan memasukkan nilai tugas. Sama seperti sebelumnya, dengan variabel yang dimasukkan adalah tugas. Kemudian akan memasukkan nilai tugasnya. Saya masukkan di sini 88, 78, 94 dan 82. Setelah itu di sini akan terjadi decision. Nah, dikarenakan syarat untuk mengikuti UAS adalah tidak boleh nilai kehadiran tidak boleh di bawah 75. Jadi jikalau ada siswa yang tidak mengikuti pelajaran sebanyak 3 kali atau nilai kehadirannya di bawah dengan 10, maka nilai UAS-nya akan otomatis 0 karena tidak mengikuti UAS, karena tidak memenuhi syarat untuk UAS. Nah, di sini sama seperti tadi, dia akan memasukkan nilai UTS mereka masing-masing dahulu karena UTS tidak terpengaruh oleh kehadiran. Jadi semua dapat di atas UTS. Namun seperti yang kita lihat di atas ini, jumlah kehadiran Adi dan Satri di bawah dengan 10. Maka dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti UAS. Jadi otomatis if kehadirannya di atas dengan 10, maka siswa itu bisa dimasukkan nilai UAS-nya. Jika tidak, maka otomatis nilai UAS-nya akan menjadi 0 atau tidak mengikuti UAS sama sekali. Nah, lanjut adalah nilai I. Untuk nilai ini berfungsi sebagai nilai akhir, di mana setiap siswa nanti hanya tinggal memiliki nama siswa dan nilai akhirnya untuk diproses ke proses berikutnya. Jadi kita selesaikan semuanya di sini. Kita menghitung dari semua kehadiran, tugas, UTS dan UAS-nya. Untuk bisa menjadikan 100% nilai akhir, maka kita ambil kesimpulan di sini bahwa kehadiran ini bernilai 10% dari nilai akhir. Kemudian tugas bernilai 20% dari nilai akhir, dan UTS di sini 30% dan UAS-nya adalah 40%. UAS-nya kita simpel saja, UAS hanya perlu dikali dengan 0,4 karena jikalau nilainya 1, maka nilai UAS ini adalah nilai akhir, tidak ada gunanya kita menghitung ini. Kita menjadi variabelnya tidak guna, maka kita akan kalikan UAS ini dengan 0,4 untuk menjadi 40% dari nilai akhir. Begitu juga dengan UTS, yaitu kita kali dengan 0,3 biar jadi 30%. UTS dan UAS telah jadi
70% dari nilai akhir. Berikutnya ada tugas. Tugas kita kali dengan 2, kita dapat 20% nilai akhir, menjadikannya 90% nilai akhir. Di sini untuk kehadiran sedikit tricky, di mana kita harus membagi dulu. Mungkin kita ambil contoh di sini. Untuk Yunus di sini kehadirannya adalah 10. Jadi 10 dari kehadirannya Yunus ini harus dibagi dengan 13 dulu, lalu dikali 100 supaya bisa ditemukan persentase kehadirannya. Setelah persentase kehadirannya ditemukan, telah dapat, maka akan dikali dengan 0,1 agar dapat 10% dari nilai akhir. Lanjut, di sini kita akan panggil fungsi peringkat. Kita akan baca fungsi peringkat di sini. Untuk fungsi peringkat, di sini akan saya jelaskan secara simpel saja. Jika kita memiliki 4 nilai data, mungkin kita bisa panggil di sini. Contohnya sudah berjalan, oke. Nah, di sini kita bisa lihat Adi harusnya berada di posisi yang pertama, sedangkan Satri ada di posisi kedua, kemudian diikuti dengan Yunus, lalu Yohanes. Namun, kenapa posisinya menjadi yang terbesar yang terkecil? Karena telah dilakukan perbandingan, di mana Adi akan cek nilainya Adi berapa. Nilainya Adi adalah 48, akan dibandingkan dengan Satri. Satri lebih kecil. Nah, karena ini descending, maka posisinya Adi tidak berubah dan posisi Satri tidak berubah. Maka akan ngecek lagi, apakah nilainya Adi ini lebih besar daripada nilainya Yunus, dan ternyata tidak. Nilainya Adi di sini cuma 48, sedangkan nilainya Yunus adalah 84. Jadi posisinya Adi akan dimunculkan di belakangnya Yunus. Jadi posisi pertama adalah Yunus. Lalu berikutnya adalah Adi akan dicek lagi dengan Yohanes. Apakah Yohanes lebih besar daripada Adi? Ternyata iya, maka Yohanes akan pindah di depannya Adi. Oke. Jadi susunan berikutnya akan menjadi adalah Yunus, Yohanes, Adi, dan Satri. Nah, karena Adi dan Satri ini sudah pada posisinya, maka tinggal kita bandingkan Yohanes dan Yunus. Nah, Yohanes posisi nilainya lebih besar daripada Yunus, maka Yohanes ini akan dipindahkan ke depan dan Yunus di posisi kedua, yang itu menggantikan posisinya Yohanes sebelumnya. Seperti itulah gambaran kasarnya dari program ini, karena cukup susah untuk dijelaskan dengan bahasa untuk menjelaskan seleksi pesawat ini. Oke. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini proses berikutnya, yaitu proses untuk menampilkan. Ini proses peringkat ini hanya untuk memproses, tidak menampilkan. Untuk menampilkannya, kita menggunakan fungsi di sini, dimana kita akan panggil fungsi hasil. Nah, di mana hasil? Di sini akan membuat tabel dulu, oke. Tabelnya seperti ini, kita baca ya. Nanti akan buat garis pertama, lalu print hasil penilaian, oke, hasil penilaian. Terus set white 40 nama, oke, nama, lalu 40 berikutnya akan di print nilai, oke. Nah, untuk fungsi ini di sini saya menggunakan beberapa fungsi agar terlihat lebih rapi, dimana sama seperti sebelumnya yang kita gunakan untuk inputan hanya saja kita gunakan sebagai output atau print. Nah, di sini akan menulis peringkat pertama adalah nama, kemudian fix, set, precision. Nah, di sini digunakan agar nilai akhirnya tadi tetap menjadi desimal. Fix ini digunakan agar tetap menjadi desimal. Kemudian set precision supaya 2 digit di belakangnya terlihat atau ada, karena kalau tidak maka desimalnya akan panjang sekali atau bahkan akan menjadi bentuk seperti min 1,4000 kali 0 dan yang angkanya itu tidak bisa dibaca secara manusia. Oke. Yang kita kan biasanya terkenalnya dengan 2 digit depan dan 2 digit belakang. Maka saya ubah set precision supaya nilainya seperti kita lihat di sini, nilainya contohnya di sini 48,03, tidak 0,37389 gitu kan, karena terlalu panjang. Jadi kita set precision 2 digit ya kan. Kemudian akan memanggil fungsi kelulusan. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini nilai kelulusan ini fungsinya ada di sini, di atasnya. Nah,
kelulusan ini akan menghitung nilai akhir ini, nilai masing-masing siswanya. Apakah nilainya lebih daripada 75? Jika nilainya 75 ke atas, maka kelulusan ini akan bersifat true, di mana jika true di sini, ya kan, jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka jika true dia akan print lulus. Jika tidak, di sini membatasi titik 2, jika tidak maka tidak lulus. Jadi jika ada siswa dengan nilai di bawah 75, maka otomatis mereka dinyatakan tidak lulus. Sedangkan di atas 75 mereka akan dinyatakan lulus. Ini bisa kita lihat di tabel hasil penilaian. Nah, berikutnya setelah dihasilkan seperti itu, kita ke fungsi file, dimana jika di sini apakah Anda ingin menyimpan file ini, jika kita ketik salah satu dari pilihan yang ada, yaitu Y kecil biasa atau Y-nya kapital atau A-nya kapital atau Y kecil biasa atau Y kapital, sini akan seperti yang ada ini, maka akan memulai proses untuk membuat file, di mana file yang akan dibuat di sini akan file ini deklarasi itu outstream file keluaran. Nah, file di sini akan membuat di sini file strip keluaran.open, di sini akan membuat nama filenya. Kita akan menentukan nama filenya. Nama filenya kita tentukan adalah misalnya sini, jadinya adalah nilai siswa.txt. Nah, kemudian file di dalamnya apa? File di dalamnya akan seperti ini, adalah file keluaran.is-open sebagai file keluaran data nilai siswa dan peringkatnya. Lalu akan mulai fungsi sama seperti di hasil tadi, ya kan, untuk menghasilkan tabel yang di bawah bagian sini saja. Ya, ini saya copy saja, tidak saya panggil filenya, karena kalau saya panggil programnya takutnya terjadi error, jadi saya minimalisir itu. Dan filenya akan close file strip keluaran.close, maka setelah proses ini selesai, program menyatakan bahwa programnya telah selesai, telah menutup filenya sehingga filenya tidak diproses lagi, dan menyatakan bahwa file berhasil tersimpan. Jika kita tidak memilih ya, maka programnya akan menyatakan file tidak disimpan, jadi tidak akan ada hasil akhirnya. Nah, program diselesaikan dengan tulisan program selesai, terima kasih. Di sini berarti programnya telah selesai. Sekitar di sini program saya terima kasih, kodenya telah selesai. Beberapa catatan penting di sini, library-nya saya menggunakan biostream, di mana untuk menggunakan fungsi inputan dan keluaran. Kemudian string di sini digunakan untuk menggunakan fungsi string. Kemudian AO manipulation, maka di sini input dan output bisa dimanipulasi. Di sini saya gunakan untuk menggunakan set white dan juga set position dan juga fix agar tampilannya lebih rapi. Kemudian library fstream di sini untuk menggunakan fungsi file yang ada di bawah sini. Sekian penjelasan dari saya, bikin banyak kurangnya, saya minta maaf. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih.